Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Febiani dengan NIM 1822490084, jurusan Teknik Informatika, konsentrasi Software Engineering. Saya akan membahas mengenai materi kecakapan antar personal dalam 7 slide selama 7 menit. Di sini, saya akan membahas mengenai pengertian komunikasi, sejarah komunikasi, jenis-jenis komunikasi, dan perkembangan alat komunikasi. Komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Tujuan utama dari komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, atau distrukturkan. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses penyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk memengaruhi dan mengajak. Retorika mendapat pembahasan khusus, bahkan beberapa pemikiran itu menempatkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintah. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatapan muka, baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang. Sekarang, komunikasi tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Komunikasi terdiri atas beberapa jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis komunikasi. Komunikasi berdasarkan penyampaian. Terdapat lisan dan tulisan. Lisan. Komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak. Misalnya dalam suatu rapat, wawancara, maupun percakapan biasa. Komunikasi secara tertulis merupakan jenis media komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan. Misalnya naskah, spanduk, undangan, dan sebagainya. Komunikasi berdasarkan tujuan. Jika ditinjau berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Misalnya, pemberian saran, pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Konsep komunikasi semacam ini menekankan bahwa komunikator menjadi faktor penting dalam jalinan interaksi tersebut. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi internal dan eksternal. Komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Contohnya, interaksi antar individu yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Komunikasi internal bisa berupa komunikasi vertikal, horizontal, maupun diagonal. Komunikasi eksternal berarti komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Misalnya konferensi pers, pameran, publikasi, siaran televisi, maupun bakti sosial. Komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari salah satu pihak. Komunikasi dua arah, komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik. Komunikasi ke bawah, komunikasi dari atasan dengan bawahan. Komunikasi ke atas, komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan. Komunikasi ke samping,
komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setara. Alat komunikasi di dunia ini telah berkembang menjadi sedemikian rupa karena telah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Berikut ini perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa. Merpati pos. Merpati sudah digunakan sebagai alat komunikasi dari zaman dahulu. Burung merpati merupakan alat komunikasi pada zaman dahulu untuk mengantar surat atau pesan. Telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Biasanya sistem telegraf menggunakan Morse sebagai kode komunikasi yang digunakan sekitar tahun 1800-an. Pagar. Pagar penyerantara atau radio panggil lebih dikenal dengan sebutan pagar. Pagar yaitu alat telekomunikasi pribadi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek yang terkenal di era 2000-an. Telepon. Telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang letaknya berjauhan tempatnya. Sebagian besar telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan. Hal ini yang menjadikan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lain. Smartphone. Smartphone merupakan telepon genggam yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas. Fungsi dari telepon ini tidak hanya untuk SMS dan telepon. Namun, para pengguna smartphone ini bisa menambahkan aplikasi-aplikasi yang ingin diinstal oleh pengguna smartphone tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.